Oke, selamat datang kembali ya. Saya emang sengaja nggak akan komentar di ketik-ketikan kolom komentar karena saya ingin membuat video reaksinya saja. Saya akan mengomentari komentar Anda. Sebenarnya kemarin saya sempat ketik-ketikan balas-balasan komentar dengan Mas ini ya, Priyadi Iman Nur Cahyo. Saya nggak tahu siapa juga, fotonya foto kartun seperti ini. Oke, jadi ini dia memberikan dari Bumi Datar ID lagi ya, postingan kartu seperti ini ya. Ini analogi kendaraan bergerak sering digunakan menjelaskan mengapa rotasi bumi tak memengaruhi gerak dari benda. Bola yang dilepaskan dari dalam keadaan bergerak tak akan bergerak ke belakang karena bola mempertahankan inersia. Ya, ini itu ya, kalau gerak bendanya itu konstan tanpa perubahan tanpa perubahan kecepatan atau tidak mengalami percepatan, emang dia akan inersia itu bisa dibuktikan kok. Misalkan kita di dalam mobil terus kita diakselerasi, itu kan kita terdorong ke belakang seperti itu. Tapi kalau geraknya konstan dia mengalami inersia. Namun kondisinya adalah jika rotasi bumi, dan ini penganalogian Anda itu adalah bak truk, maka kan konsekuensinya apa? Ini kan atmosfernya tertutup ya toh. Ini kan tertutup toh. Kalau baknya terbuka kan tetap bolanya ini akan terpengaruh oleh gaya hambat udara kan begitu. Jadi konsekuensimu kalau misalkan ini apa? Anda menjelaskan menggambarkan ini bola ini pada bumi itu tidak kena rotasi bumi, ya konsekuensinya apa? Eh, Atmosfernya harus kokoh istilahnya, harus seperti bak truk ini gitu kan. Konsekuensi dari asumsimu itu bak bak truk ini bagaikan atmosfer bumi. Nah, jadi kan seperti itu. Jadi udara ini ikut gerak rotasinya. Terus yang kedua, gerak bendanya itu ini gerak lurus. Kalau truk ini kan gerak lurus, tapi kalau bumi kan gerak melingkar. Itu perbedaan geraknya. Oke, saya kira itu. Jadi Anda jawab dulu. Ini Anda analoginya adalah bak truk itu kokoh kuat rapat ya, ya, sehingga nggak ada udara, nggak terjadi aliran udara. Bagaimana penjelasan Anda tentang atmosfernya itu harus mempunyai atmosfer kuat dan kokoh juga. Oke, bagaimana penjelasan Anda akan hal itu? Oke, komentar selanjutnya ini dari Mas Raden Panji, ini juga nggak tahu siapa ya, pakai logo kartun ini juga sama. Saya tidak merasakan pesawat bergerak, saya tidak pernah merasakan kereta api bergerak, saya tidak pernah merasakan mobil bergerak, saya tidak merasakan sepeda motor bergerak, saya tidak pernah merasakan apabila kecepatannya konstan. Nah, ini premis Anda, kalimat Anda itu saling membunuh premis Anda sebelumnya. Nah, secara fakta Anda tak akan pernah mengalami kecepatan yang konstan. Anda naik kereta pasti mengalami perubahan kecepatan. Anda naik mobil pasti mengalami perubahan kecepatan. Anda naik sepeda motor pasti mengalami perubahan kecepatan. Anda naik perahu pun pasti mengalami perubahan kecepatan, dan Anda bisa merasakan Anda bergerak atau tidak. Ya kan? Nah, kenapa saya mengatakan faktanya seperti itu? Karena kita bisa memverifikasi semua ya. Bumi ini adalah diam. Kita nggak pernah bisa merasakan bumi itu bergerak. Kalau kita dalam truk, dalam mobil, dalam bis, kita bisa merasakan truk itu bergerak. Ya, walaupun kecepatannya konstan ya. Misalkan truk itu, mobil itu, bis itu kecepatannya konstan, kita tetap bisa merasakannya. Jangan bohong dengan diri Anda sendiri. Nah, coba Anda buktikan dulu, bisa nggak mengendarai kendaraan yang benar-benar kecepatannya konstan, tidak terjadi perubahan kecepatan sama sekali. Bisa nggak Anda membuktikan seperti itu? Nah, oke. Nah, yang kedua adalah gerakan benda-benda ini, kendaraan-kendaraan ini geraknya tuh lurus, tapi kalau bumi itu klaimnya geraknya rotasi. Nah, coba Anda jelaskan itu lagi. Terus, mengapa saya bilang fakta gitu ya? Karena secara fakta ya, Einstein pun mengatakan gitu kan. Einstein pun mengatakan tak ada satupun alat yang secara secara efektif bisa mendeteksi rotasi bumi. Itu Einstein yang berkata. Nah, maka dengan teori rotasi bumi yang mengelilingi matahari itu sehingga membuat seolah-olah bumi itu harus bergerak. Anda paham nggak? Sebenarnya teori matahari mengelilingi bumi dan teori bumi mengelilingi matahari itu juga
sampai saat ini menjadi perdebatan gitu kan. Kalau saat itu orang Eropa emang secara paradigma umumnya itu pakai teori bumi bulat, tapi geosentris dan heliosentrisnya itu sudah menjadi perdebatan yang sangat umum begitu. Konsekuensi dari heliosentris itu memaksa bumi itu seolah-olah bergerak, padahal secara fakta kita nggak bisa merasakan rotasi bumi, sehingga muncullah teori relativitas. Anda paham nggak teori relativitas itu? Jadi seolah-olah segala sesuatu tuh relatif, padahal secara sense, secara akal, secara panca indera kita bisa membedakan mana yang bergerak, mana yang tidak. Tapi gara-gara ada teori relativitas, kita dalam tanda kutip dipaksa, ya, seolah-olah yang bergerak dan diam itu menjadi tidak jelas gitu kan. Coba Anda baca lagi tentang teori relativitas. Nanti kita discuss lagi. Saya akan posting lagi kembali ke Facebook. Oke, saya kira sama sekian ya. Semoga bermanfaat.